Kita sekarang hidup di era kecerdasan buatan. Hebat ya, kita udah bisa bikin mesin yang belajar, menganalisis, bahkan ngambil keputusan sendiri. Kemampuan kita tuh benar-benar luar biasa. Tapi, di tengah semua kemajuan ini, ada satu pertanyaan besar yang kayaknya menggantung di atas kepala kita semua. Seiring mesin-mesin yang kita ciptakan jadi makin pintar, apa kita sebagai manusia juga ikut jadi lebih bijaksana? Nah, ini dia paradoks zaman sekarang. Di satu sisi, teknologi kita melesat kencang, algoritma makin canggih, data melimpah, semuanya serba efisien. Tapi coba lihat sisi lainnya. Kita kayak lagi ada di tengah krisis moral kan? Konflik di mana-mana, dehumanisasi, dan dilema etika yang bikin pusing. Ini nih yang bikin kita mikir, emangnya teknologi aja cukup buat jadi pemandu umat manusia? Atau jangan-jangan kita butuh sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang melampaui sekedar kode dan algoritma? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita coba deh lihat sebuah panduan yang usianya udah ribuan tahun, tapi masih relevan banget. Di bagian pertama ini, sebuah ayat tentang perdamaian, kita akan merujuk pada Al-Quran. Ini bukan cuma kitab suci, tapi bisa dibilang pedoman hidup yang usianya 1400 tahun, tapi isinya, wah, pas banget buat menjawab tantangan zaman now. Oke, mari kita bedah ayat kuncinya. Di surah Al-Anfal ayat 61, ada prinsip yang kuat banget. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Pesannya jelas banget kan? Utamakan perdamaian. Ini prinsip yang krusial banget di zaman di mana teknologi bisa dengan gampangnya dipakai buat memicu konflik. Tapi, biar kita nggak salah paham, sebuah ayat aja nggak cukup. Untuk benar-benar paham maknanya yang dalam, kita perlu dengerin kata para ahlinya, para mufasir yang udah mengkajinya selama berabad-abad. Yuk kita lihat gimana penafsiran mereka bisa memperkaya cara kita memandang perdamaian. Contohnya nih, tafsir As-Sa'di bilang, kalau lawan ngajak damai, ya kita harus terima, karena manfaatnya itu banyak banget. Terus, Ibnu Katsir ngasih contoh nyata. Nabi Muhammad aja menerima perjanjian Hudaybiyah dengan kaum Quraisy. Jadi ini bukan sekedar teori di atas kertas, tapi udah terbukti dalam sejarah. Jadi, poin utamanya apa? Ini dia, perdamaian itu bukan pilihan kedua. Bukan jalan keluar kalau kita udah kepepet. Bukan. Dalam pandangan ini, perdamaian itu adalah prinsip utama. Tujuan nomor satu yang harus selalu diusahakan. Nah, sekarang kita sampai ke inti pembahasan kita. Kompas moral untuk AI. Pertanyaannya, gimana caranya prinsip kuno tentang perdamaian ini nyambung sama zaman kita? Gimana kita bisa ngejembatani hikmah ribuan tahun sama teknologi masa depan yang kita sebut AI ini? Disinilah tantangannya. AI itu jago banget, bisa prediksi perilaku, ngerjain tugas, ngolah data segunung. Keren, tapi kelemahannya juga fatal. AI itu nggak punya hati, nggak punya moral. Pada dasarnya, algoritma itu nggak punya akhlak. Dan inilah dilema terbesar kita semua di era modern ini. Bisa diringkas dalam satu kalimat, kecerdasan kita terus nambah, tapi kok rasanya kebijaksanaan kita malah makin berkurang ya? Nah, disinilah Al-Quran menawarkan kompasnya lewat 4 pilar ini. Pertama, rangkul perdamaian lewat dialog. Kedua, gabungkan usaha kita dengan iman, alias tawakal. Ketiga, memimpinlah dengan bijak demi kebaikan semua orang. Dan yang paling penting, keempat, jangan cuma dibaca, tapi diamalkan. Dan ini bukan cuma teori loh, ada sebuah kisah luar biasa yang nunjukin dengan jelas banget gimana Islam itu menempatkan kemanusiaan jauh di atas permusuhan. Kisah Ali bin Abi Thalib ini contoh sempurna. Coba bayangin, lagi panas-panasnya perang, musuhnya jatuh, gak berdaya, pedangnya patah. Ini kan kesempatan emas buat Ali buat menang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah mundur, gak mau nyerang. Musuhnya sampai bingung nanya kenapa. Jawaban Ali dalam banget. Dia gak mau kemenangannya dinodai nafsu pribadi. Karena semua perbuatannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini loh, akhlak Qur'ani dalam aksi nyata. Semua ini membawa kita ke sebuah persimpangan yang penting banget buat masa depan kita. Di bagian terakhir ini, data versus wahyu, kita diajak untuk memilih. Kita mau dipandu oleh apa? Di satu sisi ada data dan algoritma. Di sisi lain ada petunjuk ilahi. Coba kita lihat perbedaannya. Fundamental banget. Fungsi algoritma itu kan menghitung data, hasilnya prediksi. Tapi batasannya jelas, dia nggak punya moral. Nah sebaliknya, wahyu itu fungsinya membimbing hati, hasilnya kebijaksanaan, dan landasannya etika yang abadi. Dua-duanya punya peran, tapi kita nggak bisa menggantikan yang satu dengan yang lain.
Jadi, pada akhirnya, masa depan kita itu nggak ditentukan oleh seberapa cerdas mesin-mesin yang kita ciptakan. Tapi oleh kearifan di dalam hati kita sendiri, kebijaksanaan yang ngasih makna dan arah pada semua teknologi canggih itu. Kesimpulannya sebenarnya sederhana banget, dan ini penting untuk kita ingat. Algoritma memang bisa menghitung, tapi hanya wahyu yang mampu membimbing. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di tengah zaman kecerdasan buatan yang serba canggih ini, gimana cara kita memilih untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita sebagai manusia?